Shalom, berjumpa kembali dalam Suara Penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Banyumanik. Saat ini kita akan sama-sama belajar tentang pemimpin yang melayani. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan 28. Permintaan Ibu Yohanes dan Yakobus. Bukan permintaan, melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mengikuti pilkada, baik di Semarang ataupun juga di kota-kota yang lain, kurang lebih mungkin bulan Desember nanti. Banyak orang berlomba-lomba untuk mau menjadi seorang pemimpin. Mungkin diantaranya juga ada orang Kristen yang mencalonkan dirinya sebagai calon pemimpin daerah. Di dalam bacaan ini pun juga ternyata kedudukan jabatan yang prestisius itu ternyata banyak dikehendaki oleh banyak orang. Tetapi banyak orang tidak memahami bagaimana sistem kepemimpinan di dalam Tuhan. Kalau di dalam dunia para pemimpin memerintah dengan tangan besi, motivasinya yaitu untuk diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, pada saat ini kita belajar bersama-sama, yaitu kepemimpinan yang melayani. Apa yang ditekankan oleh Tuhan pada saat mereka berhadapan dengan para murid-murid pada waktu itu, ini merupakan sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Tuhan Yesus menekankan pada saat mereka ingin menjadi seorang pemimpin, maka mereka harus menjadi seorang pelayan. Pada saat mereka pengen menjadi orang yang hebat, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, maka mereka harus menjadi seorang hamba. Kelihatannya ini sangat bertentangan. Apa yang menjadi jabatan, apa yang menjadi kedudukan dari seseorang yang memiliki jabatan seorang pemimpin. Biasanya seorang pemimpin itu pasti dilayani, kemana saja pasti selalu dipersiapkan segala sesuatunya, pasti selalu didahulukan. Tetapi konsep yang Tuhan berikan, kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, maka kita harus melayani. Artinya apa? Kita harus merendahkan diri kita. Kita harus mau melayani, mau mengutamakan orang lain di dalam kehidupan kita, dan kita mau merendahkan diri kita serendah-rendahnya, dan kita menjadi seorang hamba. Seorang hamba itu kadang-kadang dianggap seorang hamba itu kan hanya orang yang disuruh-suruh kemana saja, sehingga dia nggak memiliki harga apapun.
Seorang hamba biasanya pada saat mereka sedang bekerja di ladang dan pada saat mereka pulang, maka apa yang diperintahkan oleh tuannya bukan dia disuruh untuk makan, tetapi dia disuruh untuk mempersiapkan makanan bagi tuannya. Itulah konsep seorang pemimpin yang Tuhan ingin ajarkan kepada setiap kita. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, maka kita harus rela untuk melayani. Artinya kita harus menanggalkan jabatan, kita harus meninggalkan kesombongan kita harus meninggalkan keegoan kita. Tetapi seorang pemimpin harus menjadi teladan, mau melayani, mau merendahkan diri, seperti teladan yang Tuhan Yesus sendiri lakukan. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia melayani. Bahkan dia memberikan teladan contoh kepada para murid-muridnya. Dia membasuh kaki murid-muridnya pada waktu itu. Dan hal itu juga yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang percaya, karena seorang murid tidak akan pernah melebihi daripada seorang gurunya. Tuhan Yesus telah mengerjakan hal yang terbaik. Dia telah memberikan contoh, dia telah memberikan patron, dia telah memberikan teladan seorang pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu pemimpin yang melayani. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang melayani. Jadilah pemimpin yang rendah hati. Jadilah pemimpin yang menjadi seorang hamba, mau mengerjakan apa saja bagi kepentingan orang lain. Jangan karena uang, jangan karena kedudukan, jangan karena kepentingan pribadi kita mau menjadi seorang pemimpin. Tapi jadilah pemimpin karena ketetapan Tuhan, karena kehendak Tuhan, dan karena keteladanan Tuhan di dalamnya yang harus engkau ikuti. Karena hanya dengan itu hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Selamat melayani, selamat menjadi pemimpin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.